Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita akan membahas satu fenomena yang terjadi di DKI. Yaitu sobat era sekalian, banyak sekali orang yang menyatakan diri golput alias coblos 3 alias tidak memilih salah satu calon pun yang kemungkinan akan ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, ya. Apakah itu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana, pasangan Pramono Anung Rano Karno maupun Ridwan Kamil dan Suswono, ya. Jadi saudara sekalian, RH Channel ya berupaya membuat polling ya baru 3 jam ya sudah 36.000 kilo yang ikut polling ya, 80% pilih pasangan golput atau coblos 3, saya sengaja bikin begitu. Dan kelihatannya rayuan kepada pemilih pasti meningkat. Ya, jadi kalaupun menang, maka menang yang tidak legitimate, ya. Dan itu dikaitkan dengan teman yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya kotak kosong menang atau tingkat partisipasi publik itu di bawah 50%, maka diharapkan bisa ada pilkada ulang, ya. Nah, itu bentuk perlawanan masyarakat. Sekali lagi perlawanan. Seperti yang saya katakan, kita berusaha melawan ketidakbenaran, ya. Mereka yang merusak demokrasi, tetapi tentu hasilnya diserahkan kepada yang maha kuasa, ya. Dan betul-betul yang maha kuasa, ya, bukan yang sok kuasa. Jadi saudara sekalian, rekan wakil Kamal mengajukan judicial review untuk adanya kotak kosong. Tapi saya bilang tidak hanya kotak kosong tapi juga tingkat partisipasi. Mana yang dikabulkan? Apakah tingkat partisipasi ataukah kotak kosong? Itu menjadi penting nanti untuk gerakan selanjutnya. Bagaimana kemudian kita memprotes kekuasaan yang congkak, yang pongah, yang membeli semua partai politik, yang tidak fair, yang takut bersaing, ya, yang sonto. Gitu ya saudara sekalian. 36.000 yang ikut polling, kemudian suaranya 80% yang memilih golput atau ya strip coblos 3. Sementara yang lainnya ya cuma mendapatkan 11%, ya, dan lain sebagainya. Ya, coba kita lihat. Nih ya, alasan mereka lebih suka golput atau coblos tembus. Pasangan mana yang akan Anda pilih? Dharma Pongrekun Wardana, Pramono Anung Rano Karno 11%, Ridwan Kamil Suswono 5%. Golput coblos 3 80%. Memang ini masih 101 karena pembulatan ke atas saya kira, ya. Tapi intinya adalah ini soal yang serius bagi Raksus, ya, Ridwan Kamil Suswono, karena mereka harus buktikan, ya, 12 partai itu bukan bubble gum, tapi memang betul-betul bekerja, ya, workable. Dan ini juga tantangan bagi PKS yang adalah sedikit sombongnya. Ya, yang penting Anda jangan money politics dulu lah, ya. Buktikan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta mau memilih Anda, ya, bukan memilih kotak kosong, ya. Coba kita lihat, ya, alasan mereka untuk memilih kotak kosong tersebut. Kenapa kotak kosong kok dipilih, ya, padahal kotak kosong tidak memberikan kesejahteraan, ya. Balasan telak rakyat kepada penguasa perusak demokrasi. Pendukung Anies punya keunikan adalah punya nilai sama dalam penggunaan akal, siap coblos semua. Penguasa dan partai tidak mendengar aspirasi masyarakat Jakarta, jadi masyarakat wajib memberi hukuman kepada mereka-mereka yang pura-pura tuli dan tertutup hatinya. Jadi sobat era sekalian, suara tidak sah dengan
golput harusnya digabungkan jadi satu sebagai sebuah kekuatan yang bisa bersaing, bertanding dalam tanda kutip tentunya ya. Nah ini ada dua berita menarik terkait dengan ini. Pertama adalah gerakan Anak Abah bentuk perlawanan pemilih di Jakarta. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo sebut gerakan coblos 3 paslon pilkada Jakarta imbas ada ketidakadilan. Coba kita bacakan dulu Ganjar ya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo mengatakan adanya gerakan coblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta merupakan respons masyarakat terhadap ketidakadilan. Selalu ada respon-respon masyarakat ketika sesuatu akan dirasa tidak adil buat mereka. Kecerdasan masyarakat muncul, kata Ganjar saat ditemui di gedung MPR. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan masyarakat Jakarta agak berbeda menyikapi politik dengan daerah lain. Sebab kata dia ekonomi masyarakat Jakarta lebih bagus dan mereka terdidik. Sehingga kata dia masyarakat Jakarta punya otoritas untuk menentukan. Tumben Ganjar lurus. Maka kandidat yang ada hari ini rasanya dia akan tertantang nanti untuk mengejar. Mereka memilih dan kemudian menentukan mana yang menurut mereka paling baik katanya. Ganjar mengatakan sebelumnya PDIP memang tidak bisa mengusung calon gubernur Jakarta. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi menentukan arah angin untuk PDIP. Begitu ada putusan MK kemudian bergairah, masyarakat bergairah, maka mereka merasakan rasa keadilan dan rasa politik dalam pilkada ini, ujarnya. Sebelumnya muncul gerakan media sosial Anak Abah tusuk 3 paslon di tengah persaingan 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menyatakan gerakan ini muncul karena terjadi praktik memborong tiket partai politik dan mengakibatkan keterputusan aspirasi pencalonan pada Pilkada 2024. Pada 2024 ditemukan karakter yang lebih khas dibandingkan 2015 sampai 2020 di mana sentralisasi pencalonan dan hegemoni pengurus pusat parpol melalui rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat DPP yang wajib itu membuat banyak ketidakpuasan di sejumlah daerah akibat adanya keterputusan aspirasi pencalonan. Kata Titi dalam diskusi webinar yang digelar The Constitutional Democracy Initiative atau CONSID. Dia mengatakan keterputusan aspirasi tersebut salah satunya tercermin dalam Pilkada Jakarta. Di Jakarta ada Anies Baswedan dan Ahok Basuki Cahayapurnama. Kok yang dicalonkan lain, apalagi diimpor dari gubernur provinsi sebelah. Nah itu yang menjadi problem katanya. Menurut Titi, akibat keterputusan aspirasi pencalonan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini, lanjut Titi, menimbulkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya gerakan mencoblos semua kandidat paslon. Lalu Anak Abah ya. Gerakan Anak Abah bentuk perlawanan pemilih di Jakarta. Republik Merdeka pasca Anies Baswedan dijegal untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024, kini muncul isu gerakan Anak Abah tusuk 3 pasangan calon. Anak Abah merupakan sebutan bagi pendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sebutan itu ramai digunakan di media sosial khususnya pada Pilpres 2024. Juru bicara Anies, Syahrin Hamid, merespons gerakan Anak Abah yaitu tidak datang ke TPS atau mencoblos semua sehingga suara tidak sah. Syahrin menilai wajar fenomena gerakan Anak Abah sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap keputusan elit yang tidak aspiratif serta tidak mengakomodir suara dan aspirasi masyarakat yang sebagian besar mendukung Anies Baswedan. Memilih adalah hak konstitusional warga negara untuk menentukan pemimpinnya, tulis akun X Syahrin Hamid yang dilihat redaksi. Kata Syahrin, apabila di kertas suara tidak terdapat figur yang diinginkan untuk dipilih atau hanyalah berisi sosok figur yang tidak sesuai dengan aspirasinya, maka selayaknya hak dapat digunakan atau tidak digunakan. Dan itu dijamin oleh konstitusi, tegas Syahrin ya. Sekali lagi ya, KPU jangan suntuk ya. Kenapa? Karena kalau suntuk maka kemudian justru akan menghalangi hak orang untuk menyatakan aspirasinya. Aspirasi untuk tidak memilih itu adalah aspirasi politik yang harus dicermati, yang harus dihargai. Kecuali kalau tiba-tiba mengancam. Nah kalau mengancam tak boleh ya. Tapi kalau tidak mengancam ya nggak ada masalah ya.
Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Jangan sampai kemudian masyarakat yang punya aspirasi yang berbeda kemudian dikriminalisasi. Kalau urusan KPU urusan teknis, urusan bahwa dia harus melakukan sosialisasi sebaik-baiknya ya, voter informations agar orang memilih. Tapi kalau orang sudah terinformasi dan menyatakan atau kemudian memutuskan tidak memilih, itu bukan urusannya KPU. Justru KPU akan dinilai berhasil kalau orang memilih tidak karena didorong oleh money politik atau mobilisasi, tapi dengan kesadaran sendiri. Begitu ya Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran kepada siapapun yang coba-coba bermain dengan suara rakyat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.